sebenarnya yang kita hadapi ini. Tidak hanya retak ini wis cuil-cuil ambrol-ambrol jebol-jebol ra karuan, itu maksudnya Mas Herman. Tapi saya tertarik sama teman-teman Maia. Tidak ada yang cemas soal kepemimpinan nasional, Mas. Tidak mikir itu sama sekali. Apakah itu sebuah sikap fatal atau ketidakacuan mereka kepada masalah nasional? Saya malah melihatnya lain. Indonesia ini kayaknya memang ada dua gelombang, ada gelombang atas, ada gelombang bawah. Dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, yang nyata di Indonesia adalah gelombang yang di bawah. Yang di atas dengan ombak berkecipak-kecipak. Yang akan bisa engkau singkirkan hanya dengan angin yang engkau hembuskan. Tapi yang di bawah, gelombang bawah itu, dia bergerak, bergelombang berdasarkan sejatinya relief dasar laut. Nek dasar laut ini gelombangnya yang ini. Jadi itu alamiah. Nah saya melihatnya gini Mas Firman. Iki engko sing didelok Gusti Allah iki sing dhuwur apa sing nisor. Nah aku njaluk sing nisor. Karena semua yang Anda omongkan tadi itu adalah persiapan Anda untuk suatu hari Anda yang akan di atas nanti. Ning awakmu duwe persiapan yang luar biasa. Wis luwih mikir, wis luwih tenanan, wis luwih punya kesadaran sejarah, wis sudah punya pendalaman-pendalaman nilai, sudah punya perluasan-perluasan pertimbangan dan lain sebagainya. Dan saya tidak nuntut terlalu banyak karena saya cuma mancing, oh lumayan iki garin terus ke dewe. Jadi jangan tergantung workshop yang di sini, itu cuma PR aja supaya dia menjadi file sehingga Anda akan memikirkan sengaja atau tidak sengaja. Jadi Mas Herman, saya tidak akan pesimis meskipun saya cemas kalau melihat ombak di atas. Ini enggak sederhana teman-teman sekalian. Ini sudah akan sampai ke Uni Soviet, Rusia, sudah akan sampai ke Turki, sudah akan sampai ke Arab, sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Cina, sudah segala macam. Kita ini adalah janda tua yang diperebutkan habis-habisan. Kan gitu. Sebenarnya ini sangat mencemaskan. Kalau lihat retaknya enggak retak doi. Kalau Anda baca medsos, gue wis orang yang ingin saling membunuh, Thomas. Betul enggak? Kalau orang sudah ngomongnya sampai sebegitu busuk kepada sesama manusia, itu kan sebenarnya mereka sudah saling ingin memusnahkan. Jadi orang mengertak seperti yang dicemaskan Mas Herman. Saya kira maksud beliau seperti itu. Cuman saya melihat tak pancing-pancing, tak rungok-rungok bocah-bocah iki tidak ada di gelombang itu sama sekali. Teman-teman ini adalah anak-anak yang memang oleh Allah, saya sudah sering bilang, yang di surat Al-Ma'idah 54, dan Anda memang dipersiapkan. Meskipun tidak akan clean, tidak akan fix, tidak. Ya. Tapi saya kira kalau hancurnya Indonesia, itu terjadinya paling di Jakarta, mulai harus pindah. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah, insya Allah sangat kecil persentasenya untuk pecah belah atau untuk retak-retak seperti yang kita cemaskan pada malam hari ini. Nah aku ndelok Caca iki, alhamdulillah banget kok, gitu loh. Nah, jadi saya kira Mas Herman mencemaskan sesuatu yang juga mulia dan Anda semua juga menjalani sesuatu yang mulia. Lah nek ana cah SMA iki, kelas pira lho iku le? Lho, kelas 3 dhek wis duwe wis wani ngomong kurikulum piye ta kok kaya ngene iki itu kuwi lho zaman aku meng anut grup biok Mas. Kita dulu belum enggak ngomong gitu. Ini berarti Allah sudah mempersiapkan. Memang akan harus ada perubahan-perubahan tatanan, hukum, konstitusi dan seterusnya memang. Kalau tidak, apa yang sekarang sudah digadaikan, dijual belikan, tidak akan bisa menjadi milik Anda kembali. Tapi Anda juga jangan terlalu terpesona kepada pemilikan dunia. Ojo khawatir. Kadang-kadang orang itu mendapatkan hikmah justru karena dia terbatas. Ono wong sing ora patiya sugih dadi apik banget. Ono sing rada melarat tapi apik banget. Begitu rada sugih sithik mulai elek. Begitu sugih malah tambah nemen sak piturute. Jadi sebenarnya ada ukuran-ukuran yang tidak dikenal. Karena kita ini terlalu kapitalistik, terlalu berpikir uang, terlalu berpikir. Tapi kan canom saiki ora. Saiki kan Anda sudah punya perhatian-perhatian yang luar biasa terhadap nilai-nilai yang sangat luas. Anda sudah menjalani takdib,
Meskipun Anda bersekolah, ora apa-apa Mas. Ora apa-apa. Wong cah sekolah saiki nek ora nang makiyahan durung kok, durung krasa durung sekolah kok. Apa jenenge kurang apa jenenge? Kurang gaul. Tidak gaul. Nek nang makiyahan gaul lah kira-kira gitu ya. Saya tidak mengatakan makiyah unggul, makiyah rano, ora apa-apa aku kok ndak bola-bali ya. Tolong jangan dipikir makiyah ingin kebesaran, ora no. Kita cuman mamayu hayu ning bawono kalau Jawa. Kita cuman ingin jangan sampai terlalu pekewo kepada Allah. Wong Gusti Allah gaene mentes kaya ngono kok ming gepeng-gepeng wae, ming kopong-kopong wae. Jadi kita coba menumbuhkan semampu-mampu kita, kira seperti itu. Jadi enggak apa-apa, kita pembelajarannya pembelajarannya tingkat takdibnya Mas Tanto lah. Jadi mudah-mudahan Allah mengijabahi, karena itu sebenarnya kritik sangat titis kepada bangsa Indonesia yang sekarang sedang mengalami seperti ini. Wong kue semut-semut ireng rano sing iso ngalahke malah anak-anak sapi. Anak mbok dadi sapi ning nggo beleh-belehane wong. Sak piturute monggo kowe wis tau kena mriyem ya. Sing sungute loro kuwi kowe wis kena kowe wis ngalami ning Surabaya iki digranat nanas apa kuwi mau sak piturute, terus malah kowe dicancang ning wit gori, akhirnya kowe dicacah karo pitik kan gitu. Jadi sekarang itu kita sedang dicacah-cacah pitik. Nanti kita hubungkan dengan 4 segitiga akhir zaman. Nah, tapi itu bulan depan insyaallah. Supaya Anda mengerti di mana Anda berada dan Anda punya alternatif yang keempat. Jadi ada segitiga singkat ya. Iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj sedang bekerja sangat intensif sekarang. Segitiga yang ketiga, yang kedua adalah Fir'aun, Haman, sama Korun. Sangat jelas di depan Anda. Segitiga yang ketiga adalah Ats-Tsulatsiyah Al-Muqaddasah. Kiai Kanjeng syukur bisa menyiapkan nomor Ats-Tsulatsiyah Al-Muqaddasah, yaitu takbir apa namanya? Hijrah Rasul. Mudah-mudahan nanti pemainnya agak lengkap bulan depan, amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah segitiga ma'iyah, segitiga cinta. Karena semua akan terangkum di situ. Apalagi sudah dengan penjelasan mengenai umat Nabi Muhammad adalah semua orang-orang yang beriman. Artinya dia tidak mungkin bekerja untuk mencelakakan siapapun. Gitu loh. Asalkan engkau punya komitmen dan garis yang jelas, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nama Allah itu, enggak usah kita berdebatkan sekarang. Dan kita enggak perlu berdebatkan sampai kapanpun saja. Wong kowe iki dudu Gusti Allah, dudu malaikat Jibril, dudu sapa-sapa, termasuk aku juga. Gitu ya sekalian ya. Oke. Sekarang kita dengarkan Sabrang berarti, setelah itu Pak Muzammil. Silakan Brang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya belum salam, belum megang mic. Oke. Yang saya lihat dari apa yang terjadi di sini, dari percakapan itu tadi, saya tidak akan membahas tentang tematiknya. Karena kalau saya melihat, saya sendiri melihat apa yang dilakukan Cak Nun, apa yang ditulis, apa yang dikatakan dan seterusnya adalah trigger dari sesuatu yang ada di dalam diri pendengarnya atau pembacanya. Jadi yang saya lihat triggernya adalah kemudian terjadi ada pandangan, ada informasi, ternyata teman-teman muda ini banyak gagasan, banyak simulasi, banyak pemikiran. Yang artinya mesinnya berjalan, mesin pikirannya berjalan. Kalau mesin pikirannya sudah berjalan, kalau kalau pedal sepedanya sudah dikayuh, sudah bisa berjalan, yang diperlukan kemudian adalah keseimbangan. Dan saya melihat di sini juga terjadi keseimbangan, di mana tadi ada yang ngomong selip sedikit, responnya seperti ini, ada yang ngomong selip sedikit, responnya seperti ini. Dan kalau ngomongnya standar respon itu, ternyata standarnya juga tidak hanya keseimbangan aja, tidak hanya keseimbangan pada satu kuda-kuda, ternyata juga bisa ganti kuda-kuda untuk beberapa jenis keseimbangan. Karena selip yang terjadi pada kalimat-kalimat awal yang tidak terlalu tepat, ketika ditabrakkan dengan standar kalimat yang dikeluarkan oleh Pak Tanto, itu seharusnya kalau keseimbangannya pada kuda-kuda yang sama akan terjadi reaksi yang lebih besar. Tapi ternyata bisa
bisa mereposisi diri untuk bisa menerima informasi, memfilter, distilasi dan mengkurasi informasi tersebut sehingga bisa diambil intisarinya. Ini menurut saya sudah modal luar biasa dan jadi saya hanya pada konklusi yang sama dengan Cak Nun bahwa masa depan Indonesia tidak benar-benar gelap kok. Kita masih punya mesin-mesin pemuda yang berjalan luar biasa dengan modal keseimbangan, dengan modal kuda-kuda yang lincah. Dan satu lagi ditambah ini tadi betapa kita banyak tertawa dari segala sisi, itu semua dilandasi oleh cuaca kemesraan. Dan menurut saya tidak ada modal yang lebih lengkap daripada itu untuk menyongsong Indonesia masa depannya. Alhamdulillah semoga kita semua bisa menjaga ketajaman berpikir, keseimbangan berkuda-kuda, kelincahan untuk menjaga kuda-kuda pada perkembangan zaman, dan terus bisa menjaga cuaca, kedamaian, dan kemesraan lagi-lagi untuk menyongsong masa depan. Karena jawaban masa depan hanya bisa dihadapi dengan inovasi kepala yang penuh dengan keseimbangan itu tadi. Konklusi saya mungkin itu saja, nggak panjang-panjang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Brang, terima kasih. Saya ngeresponnya gini, dikit aja. Reposisi pada Sabrang yang diungkapkan Sabrang adalah bahwa Anda sudah berada pada pekerjaan yang tepat di zaman yang tepat untuk zaman berikutnya yang memang menunggu Anda. Semua masih gelap, tetapi yang tidak gelap adalah bahwa Anda mengerjakannya dengan benar-benar. Lumayan kok, istiqomahmu lumayan, alhamdulillah. Dan cuman yang saya cemas cuma satu, asal gini, harta benda Indonesia dihabisin, tambang-tambang dikuras habis, keuangan Indonesia tidak di tangan orang Indonesia dan seterusnya. Ya, saya tidak perlu kasih contoh-contoh nanti ke 1-2 nanti, gitu ya. Tapi pokoknya menurut saya jangan cemas soal materi. Apakah itu untuk menumpuk-numpuknya atau untuk kehilangan? Kedua-duanya tidak boleh cemas. Tidak usah cemas bahwa Anda bisa atau tidak bisa menumpuk harta benda, dan juga tidak usah cemas bahwa Anda akan kehabisan harta benda. Allah Maha Besar, akan terjadi daur ulang yang luar biasa, dan itu hanya soal reposisi kalau kata Sabrang. Itu nanti soal perubahan kalimat sedikit semua sudah bisa menjadi milik Anda kembali. Itu pun kalau Anda terpesona kepada harta benda. Tapi saya mohon Anda tidak usah terpesona kepada harta benda karena Anda ini cuma hidup sebentar untuk hidup yang selamanya. Karena Anda ini cuma sudah tahun, 70 tahun, 80 tahun. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Besok-besok kita omongkan nasib bakat itu, saya tanya sama nasib bakat, nasib sama takdir itu bedanya apa? Coba Anda browsing nanti. Ya, Anda nanti akan, menurut saya bagaimana nanti saya kasih tahu bulan depan sambil kita menunggu kembali dalang dari gereja. Oke ya, jadi teman sekalian, aku njaluk kowe ojo cemas soal dunya. Asal Anda fal ya'budu rabb hadzal bait yang berjanji alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Rasa cemas. Sing penting kowe tandang. Cuman nasibmu di dunia itu bukan sugih apa melarat. Nasibmu di dunia adalah ketepatan kerjaanmu, ketepatan posisimu, ketepatan tandangmu, ketepatan posisimu di dalam suatu struktur, dalam satu bagian manajemen, di dalam satu, arti ketepatan bekerja, ketepatan menempatkan diri. Jadi nek kowe iki nasib karo Gusti Allah dadekake suket ya aja berjuang dadi wit kelapa. Sebenarnya itu aja. Nasib itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya menyeluruh total dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Kowe bakat iki, cenderung iki. Kowe aja nglakoni sing dudu kowe. Kalau takdir itu adalah keputusan-keputusan kasuistik atas keseluruhan nasib itu. Gitu ya. Jadi misalnya kowe kudune ketemu sapa ning Malioboro wis kencan, alah jebul takdire bicara lain, kowe selip sak menit njur ora ketemu, itu takdir. Tapi kalau nasib itu adalah keseluruhan dari
ketentuan Allah pada hidupmu. Kowe nek kucing kowe aja ngirik. Nek kowe wedhus kowe aja nyapi, nek kowe kebo aja gajah, sak piturute. Temukan dirimu masing-masing dan percayalah kepada Allah. Bahwa Anda dihidupi sebagai kerbau, Anda dihidupi sebagai kambing, Anda dihidupi sebagai apapun saja asal Anda setia kepada dirimu. Saya membuktikan kepada Tuhan, kepada saya, dan Tuhan saya buktikan di dalam hidup saya, sampai umur 66 tahun ini saya melakukan itu. Walatan sanasi bagaimana dunia. Mbok aku kepencurut kaya ngopo, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfud ora tak lakoni. Mbok aku entuk emas sak ton ning ngarepku, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfud ora arep tak jemok. Ayune kaya ngopo, sing tak trimo dadi bojoku adalah yang tertulis di Lauhil Mahfud. Lho piye carane ngerti? Ayo dititeni bendina. Dititeni, dirasake bendina. Sebenarnya sekolah itu, untuk membimbing orang untuk mengetahui nasibnya. Kok saiki sekolah gawe nasib dhewe. Kabeh dikongkon nek ora kedokteran ya farmasi, nek farmasi visipol, nek visipol fakultas lain dan seterusnya. Itu semua sebenarnya menyinggung perasaan Tuhan. Setengah mati saya mintakan maaf Anda semua itu. Anda itu menyakiti Tuhan. Seluruh manusia di dunia ini nyakiti Tuhan. Bangetan gue. Dan aku tidak peduli nasibku. Yang aku lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah atas semua manusia. Jadi dolekno awakmu tenan. Trimo nasib kuwi karena itu yang terbaik bagi Allah. Tidak ada rumput cemburu kepada padi, tidak ada padi cemburu kepada kelapa, tidak ada kelapa cemburu kepada binatang, tidak ada binatang cemburu kepada manusia. Itu yang terbaik. Maka masukilah dengan tadris, taklim, ta'rif, dan takdib, maka engkau akan menemukan keindahannya. Dan Anda kan sudah belajar menemukan keindahan di dalam tingkat-tingkat keseimbangan yang luar biasa yang Anda alami selama ini. Nyuwun sewu ya, ke zaman Nabi Adam orang wong nglumpuk semene kae, kadang-kadang sampai 20.000, 30.000, nganti jam 2 bengi, jam 3 bengi ora tau ono. Zaman Kanjeng Nabi ya urung semene kae wonge. Terus ya orang nglumpuk nganti semene suwene iki. Dan Anda luar biasa. Mas Tanto yang kayak begitu, Anda punya balance ya untuk menerima. Anda coba saiki Kristen, Islam ngene iki minoritas, mayoritas macam-macam, wah temane ora karu-karuan. Coba di sini begitu mesranya. Ora ketang ku ya kupluke biyen ya dicolong saka aku biyen. Jur mangkel Kiai Kanjeng sing kancane dhewe ora dikeki malah dalang saka kono kae dikeki ngono kuwi Kiai Kanjeng ngono. Ning saiki wis ora dienggo ben ora nglarani Kiai Kanjeng. Ngono kira-kira. Itu maksudnya ya. Ngerti maksud saya? Puaslah dengan dirimu yang dinasibin oleh Allah, yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu ora, apa ketemu badi piro, ya, kelakon apa ora, segala macam itu masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia, walatansa nasibaka minad dunya itu temukan. Temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha, ben ketemu ilallah. Aku kokean iko ilallah, ilo kabeh kok Allah ke kabeh. Kabeh kok kepencerut, pengen iki kabeh. Ora duwe poso uripmu iki. Urip ki mung poso, apa sing ora poso kok sekondo, sing ora poso ki apa? Jadi nomor 1, hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan orang mangan subuh nganti maghrib. Poso itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda mengerti sifat Anda mengerti karakter Anda dan seterusnya.